Barang siapa ini melanggar hak dan berbuat aniaya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sehari-hari ini orang nggak tahu aniaya kepada siapa, aniaya kepada anaknya. Bagaimana aniaya kepada anak saya sayang, nggak taunya memang sejak dulu nggak pernah ngasih nafkah. Itu aniaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun saja Anda berada, hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Dan tentunya tidak lupa, mari kita mengawali dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pagi hari ini seperti biasa sudah hadir di studio bersama kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Ustadz ya. Alhamdulillah diberi semangat sama Allah. Harus ya Allah. Dan memang pagi hari ini kita harus memulainya dengan semangat dan optimis ya. Dan memulai pekerjaan itu semata-mata semuanya nggak pernah bosan-bosan. Lillahi ta'ala. Dan tidak hanya ada Ustadz Danu, hadir juga guru kita, ada Ustadz Zaki Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nungguin pantunnya nanti Ustadz nih. Tenang aja. Baik, alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini adalah masih dengan tema besar, yaitu bahwa kita setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti akan menemui kematian, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan pada saat kita ruh keluar dari badan kita, kita pun dikubur, masuk dalam dunia atau alam kubur. Nah, di alam kubur ini kita mengenal ada istilah azab kubur. Beberapa orang yang mentuhankan logikanya kadang-kadang bertanya, memang benar ada azab kubur atau memang hanya sekedar kiasan atau memang benar terjadi azab kubur ini. Nah, bagaimana juga orang-orang yang memiliki amal soleh, yang rajin ibadah dan memperbaiki diri, apakah memang benar bisa terbebas dari siksa kubur atau azab kubur? Nah, untuk kesempatan pertama dengan tema ini langsung kami berikan kepada Ustadz Zaki Muhammad. Silahkan Ustadz, fadhol. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Haji Markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita Ustadz Danu dan juga Bang Hafid Khalik. Kita doakan beliau keduanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu tanda orang-orang yang beriman kepada Allah adalah percaya bahwasanya ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Bahkan dia percaya akan adanya siksa kubur. Ini peristiwa yang harus diimani. Bicara otak nggak nyampe. Tapi kalau bicara iman, maka hukumnya otak harus bisa ngikutin kemauan hati. Harus bisa ngikutin kemauan iman. Dalam surah As-Sajdah diterangkan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilla bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kita ambil satu kalimat di sini malak yang artinya banyak malaikat kematian. Ayat ini mengajarkan kepada kita yang pertama, ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, maka Allah akan mengirimkan kurang lebih sebanyak 3 kelompok malaikat kematian. Kelompok malaikat kematian pertama mencabut nyawa manusia ketika dalam sakaratul maut itu adalah dimulai dari ujung jempol sampai ke dengkul. Selesai kelompok malaikat kematian pertama bekerja, masuk kelompok malaikat kematian kedua bekerja. Dari mana cabut nyawa manusia? Dari dengkul sampai ke perut. Selesai yang kedua, masuk lagi yang ketiga. Mencabut nyawa manusia itu dari mana? Dari perut sampai ke gargoroh. Nah, ketika sampai di gargoroh ini baru malaikat Israel bekerja.
Tetapi sebelum malaikat Israel bekerja, malaikat Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu nih. Buat ngapain? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang didatangi orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta kepada kedua orang tuanya, hormat dia terhadap punya guru, cinta kepada kebenaran, tidak sombong dalam kehidupan dunia, nyari rizki yang halal, maka malaikat Jibril akan datang kepada orang yang ingin meninggal dunia ini dari arah yang sebelah kanan. Lalu ia kepakan, ia punya sayap, seakan-akan berpesan nih Bang David. Apa pesannya? Hadza manzilatuk ya fulan fi jannatin naim. Wahai fulan, inilah tempat terbaik, tempat terindah engkau akan dikembalikan. Saking senangnya nih orang diberikan gambaran surga yang sangat indah, bersinar ia punya wajah, bersinar dia punya aura, pulang kembali kepada Allah dengan senyum dan bahagia. Tetapi sebaliknya pemirsa, kalau yang didatangi orang-orang yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya, tidak mahabbah terhadap gurunya, bangga dengan hartanya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan jabatannya, bahkan dia sering mencari sesuatu yang haram di sisi Allah, maka malaikat Jibril akan datang kepadanya dari arah yang sebelah kiri. Seakan-akan Jibril kepakin ia punya sayap, seakan-akan memberikan gambaran. Apa gambarannya? Hadza manzilatuk ya fulan finnari jahannam wa bi'sal masir. Wahai fulan, inilah tempat terburuk engkau akan dikembalikan. Dan pada saat itu juga gambaran daripada siksa kubur diberitahukan kepada orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Saking ngerinya nih orang diberikan gambaran neraka dan sakaratul maut, coba perhatikan. Menghitam ia punya wajah, tidak bersinar dia punya aura, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang sangat hina. Lalu yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita tsumma ila rabbikum turja'un. Artinya apa? Kita semuanya akan kembali. Kita ini pendatang pasti akan pulang. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di alam dunia adalah orang yang pandai menjaga dirinya, menjaga keluarganya, dan beramal soleh untuk bekalnya menghadapi yang namanya kematian. Mungkin ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya. Alhamdulillah. Ipin Upin main di sawah Bang. Iya, cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong maafin kalau aneh salah. Insya Allah besok kita berjumpa kembali. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ipin Upin dibawa-bawa nih. Baik Ustaz, terima kasih tausiahnya dan renungannya ya. Bicara tentang kematian, kita akan lanjutkan sesuai dengan tema dan bahasan kita. Kajian selanjutnya dari Ustaz Danu. Silakan Ustaz Fadil. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita saat ini adalah apakah azab kubur itu ada? Kalau temanya suatu pertanyaan ini, jawabannya cuma ada dua. Sebagian ulama menceritakan bahwa azab kubur itu tidak ada, sebagian lagi ada. Titik, saya nggak bisa cerita. Ya. Tetapi yang harus diceritakan agar iman kita itu kuat kepada Allah Ta'ala. Kalau di akhirat besok seseorang meninggal itu ada dihisab, yaitu amal solehnya dikurangi dengan dosa-dosanya. Nah, di situ ada neraka dan juga ada dunia. Nah, pada saat seorang meninggal, tetapi belum yaumul akhir, ya, belum titik besok itu semua manusia dikumpulkan di satu padang untuk dihisab. Itu ada yang namanya alam kubur atau alam barzah. Di tempat di situ sebenarnya Allah memberikan gambaran tentang siksa kubur yang tadi sebagian dijelaskan oleh Ustadz Jack Mehmet. Karena ini saya anggap saudara saya, panggilan akrabnya Ustadz Jack Mehmet. Siksa kubur itu ada hampir mirip seperti di akhirat. Jadi siapapun orangnya di dunia, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia akan mendapat siksaan. Dia di alam kubur belum ada hisab. Jadi
disitulah Allah itu akan mengurangi dosanya sebenarnya bagi orang-orang muslim, ya, mengurangi dosanya. Nah, ini rasa sayang, tetap saya bilang ini rasa sayang Allah, mengurangi dosanya agar besok di akhirat dosanya berkurang. Itu menurut perhitungan manusia. Nah, dosa ini yang bagaimana? Apakah hanya cuma dosa tidak sholat? Tidak. Apakah dosa hanya tidak membaca Quran atau tidak berpuasa? Tidak juga. Kalau memang itu tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak ini ya itu tetap dianggap dosa. Tetapi dosa yang mana? Sebagian muslim itu ya sholat, ya baca Quran, ya juga berpuasa, ya ngikutin sunnah Rasul, yaitu menikah, kan begitu. Tetapi dosa-dosa yang sering terlewat, yaitu dosa umpamanya dalam berbicara sehari-hari, Allah menyuruh lemah lembut, dia kasar. Allah menyuruh untuk jangan memaksa orang lain, dia memaksa. Ya, memaksa itu tidak boleh. Wa may yaf'al dzalika udwana wa duman fasawfa nuslihi naro. Ini sudah jelas ini memaksa. Barang siapa ini melanggar hak dan berbuat aniaya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sehari-hari ini orang nggak tahu. Aniaya kepada siapa? Aniaya kepada anaknya. Bagaimana aniaya kepada anak saya sayang? Nggak taunya memang sejak dulu nggak pernah ngasih nafkah. Itu aniaya. Dengan istrinya omongannya kasar. Itu aniaya. Saya nggak pernah ngomong kasar sama istri saya. Terus saya memang banyak diem. Iya, akhirnya istrinya juga salah juga. Suaminya diem, istrinya juga nggak diatur. Dia nggak bisa mengatur keluarganya. Dia berarti memasukkan keluarganya ke dalam api neraka. Nah, ini salah satu dosa yang memang nanti di dalam kubur itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, apalagi banyak sekali hal yang memang itu kita kerjakan tapi kita pura-pura tidak tahu, atau kita kerjakan tetapi yang sering berdakwah juga tidak pernah menjelaskan. Sehingga tidak tahu mana yang memang betul-betul masuk neraka besoknya atau masuk surga. Atau kita hanya mendengarkan kajian yang semua yang datang itu pasti masuk surga. Enak tenan kalau seperti itu. Jadi kita harus memberikan pengetahuan benar. Bagaimana nanti kalau pada saat di akhirat kita dihisap. Pertanyaannya adalah, emang kita punya amal soleh? Kita bertahun-tahun mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tanpa basmalah dari lidah kita, dari lisan kita. Nggak pernah. Kalau diberi nikmat, bersyukurnya cuma 2 detik. Padahal yang dipakai itu rezeki Allah itu tiap hari dipakai, tapi cuma dapatnya amplop, alhamdulillah, selesai berapa detik itu. Nah, inilah yang akan menjadikan catatan, dan itu akan menjadikan insya Allah siksa kubur bagi manusia yang memang tidak bersyukur dan senantiasa berbuat dosa. Kalau dihisap nanti kita itu punya amal soleh enggak. Kalau orang yakin punya amal soleh, ya itu termasuk yang yakin punya amal soleh itu insya Allah belum tentu bisa dihisap. Karena dia yakin punya amal soleh, enggak taunya dia sombong. Selesai. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi diri kita. Apakah kita itu besok mau dihisap atau di dalam kubur kita disiksa. Ayo mulai hari ini kita mengingat Allah, benar-benar mengingat lebih detail. Allah membuat tangan dan Allah membuat jari. Ayo kita lakukan jari ini, kesempurnaan di dalam beriman dan beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jadi apa yang kita lakukan ini juga nanti akan kita pertanggungjawabkan. Sebelum dihisap saja kita sudah merasakan akibatnya, ya, azabnya. Di dunia, kalau saya nggak salah, Ustaz pernah bilang, sakit itu juga akibat dari perbuatan kita sendiri. Benar, itu azab juga. Azab juga. Ya, bahkan di kubur mungkin bisa jadi kita juga dapat azab kubur karena ada yang belum selesai di urusan dunia. Belum dihisap gitu. Belum dihisap. Belum dihisap padahal ya gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya memohon ampun dan memperbaiki diri, insya Allah makfirah Allah begitu luas. Iya, betul. Jangan merasa amal solehnya banyak, itu aja. Iya, jadi kalau misalnya dapat siksaan atau dapat azab, jangan kepedean ya. Kalau orang yang beramal soleh, orang beriman, mungkin bisa jadi itu kalau dapat kesulitan namanya ujian. Tapi kalau nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah amal soleh, tapi dapat kesulitan,
Musibah. Musibah, azab atau DP ya, down payment ya baru. Bukan DP, panjer. Banjir. Masih persekot awal. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik.